Halo, kembali lagi dengan Hadi. Hubungan percintaan Billy Syahputra memang seperti teka-teki John. Pasalnya, dari sekian banyak wanita yang menjalin hubungan dengannya, belum ada satupun yang membuat Billy Syahputra mengakhiri masa lajangnya. Terhitung, sudah 7 wanita yang pernah singgah di hati Billy, namun semuanya kandas. Hanya menyisakan puing-puing indah kenangan, namun tak pernah berakhir dengan keputusan. Diawali hubungannya dengan Syahnaz Sadiqah pada tahun 2014 yang silam. Saat itu, keduanya baru memulai karir di dunia hiburan John. Billy dan Syahnaz pun tak ragu untuk menunjukkan kemesraan mereka. Namun sayangnya, kisah cinta keduanya tak bertahan lama John. Walaupun kisah cinta mereka harus berakhir, Syahnaz dan Billy masih menjalin hubungan baik. Billy juga sempat dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Lolita Agustin. Keduanya kerap tampil bersama dalam berbagai kesempatan. Namun John, hubungan keduanya hanya sebatas teman. Hal ini pernah diungkapkan langsung oleh Lolita. Kini Lolita sudah menikah dengan pria pilihannya. Billy juga pernah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Susan Sameh pada tahun 2016. Keduanya pun kerap mengumbar kemesraan, namun di awal tahun 2017, pasangan ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Billy Syahputra juga dikabarkan pernah memiliki kedekatan dengan Kezia Karamoy. Namun John, berbeda dengan hubungan sebelumnya, ia tidak terlalu terang-terangan dalam menunjukkan kedekatannya dengan Kezia. Hubungan keduanya tidak bertahan lama. Adanya perbedaan agama membuat hubungan keduanya kandas di tengah jalan. Hubungan Billy Syahputra dan Hilda Fitria sempat mencuri perhatian. Hal ini dikarenakan Billy dituding merebut Hilda Fitria dari Chris Hatta. Saat itu, Chris Hatta mengatakan jika Hilda masih sah menjadi istrinya. Namun John, Billy dan Hilda membantah kabar tersebut. Keduanya pun tetap menjalin hubungan. Namun, tak lama kemudian hubungan pasangan ini pun kandas di tengah jalan. Setelah putus dengan Hilda, Billy kembali menemukan kekasih hati. Ia dikabarkan menjalin hubungan dengan Elvia Caroline pada tahun 2019. Elvia Caroline merupakan seorang model cantik, namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Dan yang terakhir, hubungan Billy dengan Amanda Manopo, wanita cantik pemeran Andin di Ikatan Cinta itu, juga ikut kandas. Padahal, di awal kedekatan mereka, banyak yang mensupport untuk sampai ke pelaminan. Banyak yang menyangka jika kandasnya Billy dan Amanda akibat sebuah restu dan perbedaan keyakinan. Namun sampai saat ini, baik Billy maupun Amanda Manopo belum buka suara atas kandasnya hubungan mereka. Kini kisah asmara Billy Syahputra memulai babak baru John. Sejumlah wanita cantik sudah dirangkum yang digadang-gadang akan menjadi Nyonya Sultan Syahputra. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini John. Ariel Tatum. Ariel Tatum merupakan seorang aktris Indonesia yang mengawali karirnya sebagai model iklan. Dari model iklan itulah, kemudian artis kelahiran Jakarta pada 8 November 1996 ini menapaki karir di dunia sinetron dan film layar lebar. Ariel Tatum memiliki nama asli Stephanie Michael Gabriela Tatum. Ia lahir dari pasangan Rico Valentino Muri dan Tatum Mathilda. Ariel Tatum merupakan cucu dari seorang aktris era tahun 70-an, Joyce Erna. Selain masuk dalam dunia akting, Ariel Tatum juga dikenal dalam dunia tarik suara. Ariel Tatum mulai masuk ke dunia hiburan di tahun 2005. Waktu itu, Ariel Tatum ikut dalam film drama musikal keluarga yang berjudul Ariel dan Raja Langit. Setelah itu, Ariel Tatum pun juga mulai banyak membintangi iklan di televisi. Ketika sudah remaja John, Ariel Tatum mulai membintangi film diantaranya Oh My Baby bersama Cinta Laura di tahun 2008 dan Kawin Laris di tahun 2009. Ariel Tatum debut di sinetron saat umurnya masih 10 tahun di tahun 2006. Sinetron pertama yang ia bintangi adalah Abadi Untuk Selamanya. Setahun kemudian, ia kembali membintangi sinetron Cinderella Boy, Hikayah, dan Apa Ini Cinta. Setelah itu, Ariel Tatum juga masih aktif memerankan beberapa judul sinetron seperti Rafika, Dia Bukan Anakku, Cinta Rockstar, Cinta Yang Sama. Setelah itu, Ariel Tatum tak terlihat di dunia hiburan. Hingga pada akhir tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016,
ia kembali dengan membintangi sebuah sitkom bersama aktor kawakan Matias Kmucus yang berjudul Pondok Pak Cus. Selain sinetron dan sitkom, bakat aktingnya juga ia salurkan lewat FTV. Judul FTV yang pernah ia bintangi antara lain adalah Cinta Bersemi di Padang Ilalang pada tahun 2016, Panggil Saja Aku Mas Tresno pada tahun 2017, Cerita Cinta Tentang Kita, dan yang lainnya John. Selain fokus di dunia akting, Ariel Tatum juga merambah di dunia tarik suara di tahun 2012. Ia dipercaya untuk menjadi rekan duet penyanyi ternama Ari Lasso dalam single yang berjudul Karena Aku Telah Denganmu. Selain lagu duetnya ini, ia juga telah merilis beberapa single seperti Curi-Curi di tahun 2013 dan Tanpa Kata di tahun 2016. Mahalini lahir dengan nama asli Niloh Ketut Mahalini Ayu Raharja, di mana Mahalini lahir di Bali pada 4 Maret tahun 2000. Itu artinya usia atau umur Mahalini saat ini adalah 19 tahun. Nama ayah Mahalini adalah I Gede Suraharja dan nama ibu Mahalini Ninyoman Serini. Mahalini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Semasa kecil Mahalini memang bercita-cita ingin jadi penyanyi. Bakat bernyanyinya sudah terlihat saat ia kecil. Untuk mendukung hobinya tersebut, Mahalini belajar bernyanyi saat ia berusia 9 tahun. Tapi John, walaupun sudah mahir bernyanyi, Mahalini kecil tidak berani tampil di hadapan orang banyak menampilkan kebolehannya ini. Belum diketahui apa agama Mahalini, tapi kemungkinan besar agama yang dianut oleh Mahalini adalah Hindu. Mahalini yang pemalu menampilkan bakatnya, akhirnya berani tampil setelah orang tuanya mendorongnya untuk berani tampil menunjukkan olah vokalnya. Benar saja John, olah vokalnya yang terasa dengan baik mengantarkan ia dan vokal grup SMPN 1 Denpasar menjadi juara di Semarang. Sejak saat itu, berbagai perlombaan diikutinya dan sering membuahkan hasil. Mahalini akhirnya mencoba peruntungan di Indonesian Idol. Ia sengaja menunggu musim Idol ini. Walaupun ada ajang pencarian bakat bernyanyi yang dibuka dan teman-temannya pada mendaftar, ia tidak bergeming karena ia hanya ingin untuk kebolehan di Indonesian Idol. Seperti kita ketahui, Mahalini lolos ke babak spektakuler show Indonesian Idol. Mahalini pernah menempuh pendidikan di SMPN 1 Denpasar dan di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Mahasaraswati. Dan yang ketiga, Memes Prameswari. Citra Gama Prameswari atau yang lebih dikenal dengan Memes Prameswari belakangan ini kerap menjadi perhatian publik. Memes begitu sapaannya selalu tampil elegan dan cantik saat mendampingi Tukul Arwana di acara One Man Show. Pada acara yang tayang di stasiun televisi Indosiar setiap malam itu, Memes menjadi sinden sekaligus Q&A presenter. Memes Prameswari mulai dikenal saat mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Indonesia pada tahun 2015. Ia juga pernah menjadi sinden di acara Opera Vanjapa pada tahun 2017. Selain itu John, pada tahun 2019, Memes juga merilis single perdananya bertajuk Sampai Kapan. Dara cantik kelahiran Gresik 23 tahun silam ini ternyata mempunyai hobi yang beragam loh, mulai dari bernyanyi, menonton, hingga membaca buku. Soal musik, Memes mengaku suka bermain piano, sedangkan untuk menyalurkan hobinya, menonton, Memes lebih memilih nonton Netflix. Sementara tentang kegemarannya membaca buku, Memes menyukai buku bacaan yang berisikan konten terkait motivasi diri. Aku suka nyanyi dan main piano, suka banget juga nonton Netflix. Aku juga suka baca buku yang memotivasi diri. Apalagi situasi pandemi ini, kata Memes saat ditemui beberapa awak media. Tak cuma itu John, Memes juga ternyata sedang punya hobi baru. Ia mengaku saat ini lagi gemar berkuda. Recently suka berkuda, ujar Memes lagi. Dalam urusan kuliner, gadis lulusan University of Northampton Inggris ini mengaku tak suka pilih-pilih soal menu makanan. Aku suka semua makanan sebenarnya, nggak suka pilih-pilih, kata Memes. Meski begitu, Memes mengungkapkan ada satu menu makanan yang menjadi favoritnya. Tapi aku paling suka pasta carbonara. Ternyata Memes cukup simpel dan gak ribet ya kalau soal makanan. Jadi gimana menurut kalian John? Dari ketiga wanita yang sudah Nadir bahas berikut ini, tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Dan saya Nadir di sini pamit undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya.